Oke, ada yang bertanya ini dari Kakak Abdul, katanya Teteh, bagaimana hukumnya pasangan suami istri ketika ibadah dikeluarkan anunya itu di luar. Oke, ini bagi yang lainnya yang lagi mendengarkan sudah paham belum yang dimaksudkan anunya? Jika yang sudah berumah tangga insya Allah akan langsung tang, oke paham Teh, maksudnya anunya itu di luar. Kalau bahasa di dalam fikih itu namanya adalah azl. Nah, azal ini ikhtilafiyah Kak, ada perbedaan beberapa pendapat ulama ya. Teteh di sini akan menerangkan ketiga perbedaan pendapat tersebut. Yang pertama itu hukumnya adalah dibolehkan secara mutlak. Kenapa dibolehkan secara mutlak? Karena ini ada hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah. Pada suatu ketika ada seorang sahabat yang pernah melakukan azal tersebut kepada istrinya. Nah, kemudian berita itu terdengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika mendengar itu Nabi Muhammad tidak melarang sahabat tersebut. Nah, berarti ini yang menjadikan alasan kenapa ini hukumnya adalah dimubahkan atau diperbolehkan secara mutlak. Karena kakak, haknya seorang istri yang harus didapatkan oleh seorang suami itu adalah sang suami harus bisa kalau bisa tuh menyenangkan istrinya sampai sang istrinya itu puas. Mungkin paham artinya puas di sini ya. Sama-sama menyenangi karena istrinya sudah inzal, istrinya sudah keluar. Ya sudah, itu sudah sang suaminya itu sudah memberikanlah haknya gitu ya kepada sang istrinya. Nah, itu mau misalkan mau istrinya keluar duluan atau misalkan yang penting pokoknya bagaimana dah caranya suaminya itu bisa menyenangkan atau memuaskan istrinya. Oke gitu. Nah, memang tetapi secara sunnahnya ini seorang suami harus meminta izin dulu kepada istrinya kalau mau melakukan azal tersebut, seperti itu. Nah, sekarang itu hukum yang pertama ya, mubah secara mutlak, boleh secara mutlak. Untuk hukum yang kedua itu adalah jawaz bisyartin. Artinya jawaz bisyartin adalah diperbolehkan tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu dikarenakan ada suatu hajat. Artinya hajat karena ada suatu kebutuhan. Kenapa kamu ini melakukan di luar? Karena pada saat ini misalkan aku lagi program KB misalkan ya, tetapi KB-nya nih menggunakan azal ini karena anak aku ini yang pertama tuh masih beberapa bulan. Misalkan aku khawatir atau takut nanti istriku kewalahan tidak terlalu pandai untuk mengurus anak yang kedua jika dikerjain sama Allah melahirkan kembali. Nah, misalkan ibaratlah contoh seperti itu ya. Ini yang disampaikan oleh ulama Umar, ulama Ali, Ibnu Mas'ud, Imam Malik. Ini sebagian dari ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i dan juga yang bermadzhab Imam Hanafi. Nah, yang ketiga itu hukumnya adalah makruh. Tetapi makruh di sini itu adalah jika tidak ada uzur. Sekali lagi, makruh jika tidak ada uzur. Jika ada uzur, maka itu hukumnya menjadi mubah atau menjadi boleh, tidak makruh lagi. Nah, apa ya ini contohnya? Ya bisa aja kita disambungkan seperti contoh yang barusan kata bidan. Ini sang istrinya itu kalau bisa jangan dulu mengandung karena kondisi rahimnya itu sangat lemah sekali, nanti dia khawatirkan kalau misalkan mengandung takut terjadi keguguran. Kenapa ini tidak menggunakan KB kalau begitu ya? Karena kebetulan istriku ini gak cocok menggunakan semua jenis KB apapun itu, sehingga tidak ada tindakan yang lain kecuali melakukan azal tersebut. Nah, ini bisa dikatakan boleh-boleh saja, tidak menjadi makruh. Ini nanti bisa kita lihat keterangannya di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah.